Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Kania, seorang gadis yang terpaksa harus menikah dengan seorang pengusaha muda yang ternyata adalah bosnya sendiri di kantor. Semuanya berawal dari alkohol. Kania yang saat itu memergoki kekasihnya sedang berselingkuh dan bercinta dengan sahabatnya sendiri, sungguh sangat frustasi dan memutuskan untuk pergi ke klub dan minum alkohol di sana. Tetapi sayangnya, itu justru membawa pengaruh buruk untuknya. Akibat mabuk, dia salah masuk apartemen. Namun, bukannya melakukan hubungan terlarang, Kania justru menghajar habis-habisan pria tersebut hingga dia berakhir di penjara. Untuk bisa keluar dari sel tahanan tersebut, Revan memberikan syarat, yaitu harus menjadi kekasih sekaligus calon istri penggantinya. Hidup telah mengajariku bahwa kamu tidak dapat mengendalikan kesetiaan seseorang. Tidak peduli seberapa baik kamu kepada mereka, bukan berarti mereka akan memperlakukan kamu sama. Tidak peduli seberapa besar artinya bagi kamu, bukan berarti mereka akan menghargai kamu sama. Kadang-kadang orang yang paling kamu cintai, berubah menjadi orang yang paling tidak bisa kamu percayai. Di sebuah ruangan, terlihat seorang wanita tengah berkutat dengan beberapa laporan yang menggunung di hadapannya. Berkali-kali wanita itu menghela napas, lalu memijat pangkal hidungnya. Di sampingnya terdapat seorang perempuan yang senantiasa berdiri sembari menunduk. Kania kembali menghela napas. Kenapa ini bisa terjadi? Tanyanya sembari menatap perempuan yang berdiri di sampingnya. Maaf, Teh. Tapi sekarang kafe ini mulai sepi. Banyak anak remaja yang justru beralih ke kafe yang baru dibangun itu. Kami udah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap aja, cuma ada beberapa anak yang masih mau nongkrong di sini. Jelas perempuan yang bernama Sinta tersebut. Kania menutup laporan yang baru saja ia baca. Punggungnya ia sandarkan pada tumpuan kursi. Kembali wanita itu memijat pangkal hidungnya. Stres, ia benar-benar dibuat stres. Jika setiap harinya seperti ini, maka kafe yang sudah susah payah ia bangun akan bangkrut. Wanita itu dibuat pusing, bagaimana lagi cara menarik daya tarik anak remaja maupun orang tua untuk datang ke kafenya. Padahal ia sudah mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit untuk merenovasi kafenya agar terlihat lebih menarik. Tetapi rupanya itu sama sekali tidak berguna. Semuanya hanya bertahan dalam waktu yang singkat saja. Sinta, panggil Kania dengan suara pelan. Iya, Teh. Apa kamu ada kepikiran kalau kemungkinan kafe ini bakal tutup? Tanya Kania yang langsung mendapat gelengan tegas dari Sinta. Kania Revalina Putri, pemilik Barbar Cafe. Kafe yang ia rintis dari nol. Awalnya kafe tersebut sangat ramai dikunjungi anak-anak remaja. Tidak hanya itu, bahkan tak jarang banyak dari kalangan orang tua yang datang. Tetapi itu semua ternyata tidak abadi. Setelah setahun, kafenya tersebut mulai sepi, bahkan tak jarang ia yang menutupi gaji beberapa karyawannya dari gaji kantor. Ya, selain pemilik kafe, Kania juga bekerja di salah satu perusahaan besar, tepatnya di bagian marketing. Kania bukanlah wanita dari kalangan atas. Orang tuanya di kampung pun sama susahnya. Maka dari itu, setiap bulan ia akan mengirimkan
Uang untuk orang tuanya di sana. Saya nggak pernah kepikiran kayak gitu, Teh. Jawab Sinta apa adanya. Tapi, aku ragu sekarang, ucap Kania lirih. Namun masih dapat didengar oleh Sinta. Jangan bicara kayak gitu, Teh. Teteh harus percaya sama diri sendiri. Sinta yakin kalau Teteh bisa menghadapi ini semua. Sinta tahu banget kalau Teteh nggak mungkin nyerah gitu aja. Semua masalah pasti ada solusinya, Teh. Sinta berusaha memberikan semangat untuk bosnya. Yang ada di pikirannya sekarang bukanlah uang, tetapi ia sangat sayang dengan Kania. Sudah menganggap Kania seperti kakaknya sendiri. Lagian ia tahu betul jika Kania bukanlah wanita yang mudah menyerah. Pantang bagi seorang Kania untuk menyerah begitu saja. Kania yang mendengarnya sontak terkekeh. Makasih ya, Sinta. Kamu jago banget ngehiburnya. Kamu bisa pergi, nanti biar aku aja yang mikirin solusinya. Kania tersenyum lembut pada Sinta. Segera saja Sinta pamit untuk keluar setelah mendapat anggukan dari Kania. Setelah Sinta pamit, Kania mengambil ponsel miliknya dari dalam tas, mencari kontak pria yang selalu ia rindukan. Cukup lama wanita itu menunggu, hingga akhirnya panggilannya diangkat. Halo, sayang. Panggil Kania pada pria bernama Evan, kekasih Fa selama ini. Iya, halo. Ada apa? Tanya Evan dengan nada sedikit tidak suka. Kamu lagi di mana? Aku lagi di apartemen. Kenapa nanya? Kamu mau ke sini? Tanya Evan dengan suara beratnya. Kania tersenyum senang mendengar jika kekasihnya itu berada di apartemen. Sepertinya memberikan kejutan pada laki-laki itu akan menyenangkan. Pasti Evan akan suka sekali dengan kejutannya. Kamu nggak kerja? Kania kembali bertanya. Bukan tanpa alasan. Tapi tumben sekali kekasihnya itu sudah ada di apartemen, padahal ini masih jam kerja. Evan memang bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Hanya saja, Evan bekerja sebagai seorang manajer. Sementara dirinya, ia memang sengaja mengambil cuti selama 2 hari ini. Hari ini aku pulang cepat. Ada pertanyaan lagi? Tanya Evan yang suaranya terdengar mulai jengah. Enggak ada. Aku nggak bisa mampir ke apartemen kamu, soalnya aku lagi sibuk kerja. Dengan sengaja Kania membuat suaranya semenyedihkan mungkin. Oh, ya udah. Semangat kerjanya. Setelah itu panggilan pun berakhir. Kania tentu tersenyum senang. Meskipun sifat Evan terkesan dingin jika berbicara dengannya, tetapi hanya pria itulah yang selalu membuatnya merasa bahagia, walau hanya sekedar mendengar suaranya saja. Kayaknya aku beli kue dulu deh. Kania bergumam sendiri. Ya, tidak apa-apalah. Mengeluarkan uang untuk membeli kue, padahal ekonominya sekarang lagi sulit. Demi kekasihnya itu, ia rela melakukan apapun. Kania segera keluar dari kafenya. Wanita itu tersenyum ramah pada beberapa orang yang ada di sana. Setelah itu ia segera masuk ke dalam mobilnya. Mobil yang ia beli dari hasil jerih payahnya sendiri. Mobil pun melaju menuju salah satu toko kue yang cukup besar. Bergegas Kania keluar, lalu masuk ke dalam toko tersebut. Wanita itu menulai
Memilih cake yang akan ia berikan untuk Evan. Anggap saja sebagai hadiah, meskipun mereka tidak sedang merayakan apapun saat ini. Kira-kira yang mana, iya? Kania kembali bergumam saat melihat deretan kue yang semuanya terlihat enak-enak. Andai dirinya punya banyak uang, maka ia pastikan akan membeli semuanya sekaligus. Akhirnya Kania pun memilih kue rasa coklat, kue kesukaannya yang jika tidak salah kesukaan Evan juga. Setelah itu mobil melaju menuju apartemen milik Evan. Sebenarnya Kania ingin sekali mencari apartemen yang dekat dengan apartemen kekasihnya itu. Tapi, sayangnya tak ada lagi apartemen yang bisa disewakan karena sudah penuh. Hingga akhirnya kendaraan beroda 4 yang membawa Kania tiba di basement. Wanita itu segera keluar sembari menenteng paperback berisi cake di tangannya. Senyum manis terbit di wajahnya, membuat wanita itu terlihat semakin cantik. Sepertinya ia sangat merindukan kekasihnya itu, dan tidak sabar ingin segera bertemu. Setelah sampai di depan pintu apartemen milik Evan, Kania mulai mengatur napasnya terlebih dahulu. Entah kenapa sekarang ia justru berdebar tidak seperti biasanya. Kania sengaja menyalakan kamera ponselnya. Ia berencana merekam kejadian hari ini serta merekam wajah terkejut sang kekasih nantinya. Ya, bisa dibilang untuk kenang-kenangan. Lah ingin mengabadikan momen bahagia bersama Evan. Kania mulai menekan beberapa pin apartemen Evan, dan pintu pun terbuka. Kening wanita cantik itu mengerut melihat keadaan apartemen tersebut yang terlihat gelap, dan hanya lampu dapur saja yang menyala. Apa mungkin Evan lupa menyalakan lampu? Pikir wanita itu saat tengah berjalan menyusuri apartemen tersebut. Tiba-tiba Kania merasa menginjak sesuatu yang keras, hampir saja membuatnya terjatuh. Sedikit membungkukkan tubuh, kemudian mengambil benda yang sepertinya sangat familiar baginya. High heels. Benda tersebut adalah high heels yang bukan miliknya. Seketika pikiran Kania tidak karuan. Bagaimana mungkin ada sepatu wanita di apartemen kekasihnya? Kania melihat sel keliling, samar-samar ia melihat baju wanita berserakan di lantai. Karena pencahayaan yang minim, ia tak bisa melihat dengan jelas sekelilingnya. Kemudian samar-samar telinganya kembali mendengar suara wanita yang sedang menengerang kenikmatan. Evan, kamu benar-benar hebat, sayang. Erang seorang wanita yang suaranya seperti familiar di telinga Kania. Kamu juga hebat, Cia. Membuat aku gila dengan rasa nikmatnya. Kania terkejut dengan apa yang baru saja ia dengar. Tubuhnya bagai disambar petir saat mendengar nama Cia, sahabatnya, disebut oleh sang kekasih. Wanita itu membekap mulutnya, sangat berharap jika apa yang ia dengar barusan hanya sebuah halusinasi saja. Perlahan wanita itu berjalan mendekati kamar kekasihnya. Ia mengintip dari celah pintu yang kebetulan tidak tertutup rapat, membuatnya bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam sana. Kania dapat melihat dengan jelas adegan yang ada di depannya. Matanya memanas saat melihat kedua manusia yang sangat berarti di hidupnya sedang bergelut di atas ranjang yang sama. Hatinya terasa sangat perih, bagaikan disayat oleh sembilu
Air matanya perlahan jatuh membasahi pipinya. Yang tirus. Kania segera menyeka air matanya dengan kasar, lalu segera mendobrak pintu tersebut. Bruk! Dua sejoli yang sedang memadu kasih itu terkejut setengah mati. Kakania. Evan terkejut setengah mati, tak menyangka jika wanita yang sudah ia kencani selama hampir setahun ini sedang berada di hadapannya. Bukankah wanita itu sendiri yang mengatakan jika ia tidak bisa datang ke sini? Perok, perok, perok. Alih-alih menangis di hadapan kekasih dan sahabatnya, Kania justru bertepuk tangan sembari tersenyum lebar di hadapan kedua sejoli tersebut. Wow, permainan kalian ternyata sangat luar biasa. Kania berdecak kagum pada kekasih dan sahabatnya itu. Kakania, aku bisa jelasin ini semua. Evan terlihat gagap setelah mendapati sang kekasih berada di kamar apartemennya. Silakan, sahut Kania santai. Aku tidak akan seperti wanita lain yang akan berteriak tidak jelas. Aku akan dengan tenang mendengarkannya. Wanita itu kembali terkekeh. Tanpa ia sadari, kamera ponselnya masih hidup, sehingga merekam dengan jelas kedua sejoli yang ada di hadapannya. Evan bungkam, ia tidak tahu apa yang harus dijelaskan pada wanita yang menjadi kekasihnya. Itu tidak mungkinkan dirinya mengatakan karena ia tertarik dengan tubuh Chia. Kenapa diam? Bingung mau bilang apa? Masih blank mau bikin alasan apa yang masuk akal? Kania kembali terkekeh, merasa lucu dengan kekasihnya itu. Udah berapa lama kalian bermain di belakangku? Evan terlihat sama sekali tidak berniat menjawab. Pria itu tetap bungkam. Jawab. Tak mendapat jawaban dari kedua manusia menjijikkan itu. Dengan keras Kania membentak. Jika kalian tidak mau menjawab, maka aku akan mengirim video menjijikkan kalian ini ke seluruh pegawai di perusahaan, dan aku pastikan kalian akan kehilangan pekerjaan. Tidak hanya itu, kalian akan menanggung rasa malu yang luar biasa, ancam Kania sambil mengangkat ponselnya yang ternyata masih menyala, sehingga merekam dengan jelas pemandangan menjijikan di depannya itu. Evan terlihat kalang kabut mendengar ancaman Kania. Sudah susah payah dirinya berjuang untuk bisa berada di posisi sekarang. Tentu ia tidak mau reputasinya hancur begitu saja. 3 bulan, jawab pria itu akhirnya. Sementara Chia terus menunduk. Kania mengepalkan tangannya. Bagaimana? Mungkin selama 3 bulan itu dirinya sama sekali tidak menyadari ada yang berbeda dengan mereka bertiga. Ah, ini semua akibat ia terlalu percaya pada orang. Sekarang dirinya hanya bisa mati-matian menahan diri agar cairan hangat yang sedari tadi ia tahan tak jatuh membasahi pipinya lagi. Dan betapa bodohnya ya aku. Bagaimana? Mungkin sahabat yang sangat aku yakini tidak akan mengkhianatiku, malah sekarang menghancurkan kepercayaanku. Dan kekasih? Kania terkekeh sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku pikir dia orang yang setia, tetapi ternyata tidak. Lebih dari seekor binatang. Evan dan Chia kompak menunduk. Sebenarnya, Chia sangat kesal pada Kania, karena kedatangan wanita itu, ia tidak jadi mencapai ke ****. Kalian tahu, sekarang ini aku sedang mati-matian menahan diri agar tidak mencakar, menamparkan, bahkan mencabik-cabik tubuh kalian.
Berdua. Tapi aku sadar, tanganku terlalu bersih untuk menyentuh kot asteris ran seperti kalian. Sindir Kania dengan kata-kata pedas. Jadi, karena aku tidak mau menyentuh tubuh menjijikkan kalian itu, maka... Buk! Kania melempar kue yang ia beli tadi tepat di wajah Evan, hingga membuat pria itu terkejut. Dengan perbuatan sekaligus keberanian Kania, saat sisa kue itu jatuh, Kania segera mengambilnya, lalu kembali melempar ke arah wajah Chia, sehingga membuat wanita itu ikut memekik karena terkejut. Loh! Evan terlihat sangat murka, napasnya memburu. Ia tidak menyangka jika Kania bisa sekurang ajar itu. Apa? Lo mau marah? Lo mau nampar gue? Aye oka. Kita main jambak JAMBAKKAN. Dan akan gue pastikan harga diri lo jatuh sebagai seorang laki-laki. Kania sama sekali tidak takut melihat tatapan tajam yang dilayangkan Evan padanya. Lah bahkan dengan beraninya ikut menatap nyalang pria itu, Kania menatap Chia yang sedari tadi hanya menunduk. Tak menyangka pula jika sahabatnya itu bisa melakukan hal serendah itu. Cih, ternyata lo nggak jauh berbeda dengan wanita J asteris 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 eng. Sindir Kania sambil menatap sinis. Chia, kalian memang sangat serasi. Laki-laki BR Sek dan wanita J asteris asteris eng. Ah, semoga kalian bahagia. Aku pamit. Kania segera bergegas keluar dari kamar itu, tetapi seketika ia menghentikan langkahnya kala teringat sesuatu. Ah, aku lupa. Evan, kita putus. Aku tidak sudi menerima barang bekas. Setelah itu Kania benar-benar keluar dari apartemen Evan. Air mata yang sedari tadi wanita itu tahan perlahan jatuh membasahi pipinya. Sepanjang perjalanan isak tangis terdengar dari bibir mungilnya. Lah bahkan terus memukul dadanya yang terasa sangat sesak.